Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mempunyai kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam renungan jam doa hari Sabtu pagi. Biarlah renungan Tuhan yang akan disampaikan ini boleh menjadi penolong buat kita supaya kita semuanya boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi dalam renungan pagi hari ini saya ingin membahas ataupun menceritakan tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kepatuhan kita terhadap Tuhan. Baiklah, saya akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami semua boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan kepada kami, supaya apa yang Engkau perkatakan boleh mengena di dalam hati kami masing-masing dan boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kami terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap orang percaya bisa berkata, saya sudah kasih perpuluhan. Jadi ini kepatuhan itu kepatuhan tentang memberikan perpuluhan. Jadi tapi kenapa ya? Saya udah kasih perpuluhan tapi kok hidup saya nggak pernah cukup, selalu kekurangan. Kemudian hati saya penuh kemarahan, seperti Tuhan tidak adil, tidak membela saya ketika hidup saya susah. Bahkan susahnya itu terus menerus. Kadang-kadang mau makan pun susah, seperti itu. Jadi ada satu kata yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak perhatikan atau kurang perhatikan, yaitu tentang kepatuhan. Bisa jadi kita sudah memberi perpuluhan, tapi nah itu dia. Kadang-kadang tidak konsisten memberinya, ya asal-asal aja. Kalau ada uang saja. Bahkan saya lihat ada juga yang suka sembarangan aja ambil dari dompet, ketemu uang yang paling kecil kemudian ditaruh. Bahkan ada juga yang suka dilempar di tempat yang disediakan untuk memberikan perpuluhan tadi. Sementara sesungguhnya kita berhadapan dengan Tuhan Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu menjaga kita siang dan malam. Apakah layak kita memperlakukan atau berlaku seperti itu? Kita semuanya akan belajar bersama-sama. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya dia tidak melockdown semuanya. Memang kita terbatas untuk pergi kemana-mana, terbatas untuk berdekatan dengan orang lain, satu dengan yang lain. Kemudian kehidupan kita jadi terganggu karena pendapatan kita berkurang. Tetapi sesungguhnya tidak semua di lockdown oleh Tuhan. Sebagai contoh hal yang sederhana yang mungkin kita lupa, yaitu Tuhan tidak pernah melockdown oksigen. Bisa dibayangkan kalau oksigennya di lockdown oleh Tuhan, kita tidak bisa lagi bernapas. Alangkah menakutkan hal yang seperti itu. Kita tetap diberi keleluasaan untuk menghirup udara, tidak melockdown kesehatan, tidak melockdown persekutuan, pertemanan. Bahkan mataharinya bersinar setiap pagi, diberikannya dengan limpah kepada semua orang. Jadi pada pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama, belajar memberi secara sistematis. Karena Allah yang kita sembah adalah sesungguhnya Allah yang disiplin, konsekuen dalam memberikan ketetapan-ketetapannya. Dia Allah yang bekerja dengan teratur, dengan terencana, dengan tertib. Pertama, perpuluhan ataupun persembahan ini diberikan sebelum hukum Taurat. Itu ada di Kejadian 14 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan.
Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi ini kisah tentang Abraham dan persepuluhan yang dipersembahkan kepada Melkisedek yang setelah dia diberkati oleh Imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek Raja Salem. Abraham disebut bapak orang percaya, diberkati karena kepatuhannya kepada Allah. Dia berkenan membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Kemudian ada lagi perintah yang berhubungan dengan perpuluhan, yaitu dari imamat. Saya akan bacakan imamat yang ke pasal ke-27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi di imamat ini dijelaskan bahwa mungkin orang dahulu tidak bekerja di kantor ataupun di apartemen atau di mana, tapi dia bercocok tanam. Jadi mulai dari hasil yang diberikan oleh tanaman tadi, baik pohon-pohonan, baik buah-buahan, baik biji-bijian, itu semuanya adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, kalau persembahan yang kudus bagi Tuhan, pasti di situ juga akan ada satu pengertian yang jelas ya, bahwa yang pasti tidak boleh dicuri, yang pasti tidak boleh dibohongi Tuhan, atau kita berpura-pura lupa tidak memberikannya, atau diberikannya dengan cara yang tidak hormat. Sebagai contoh misalnya pada zaman dahulu saya tinggal di daerah Jogja di Jawa Tengah, itu banyak orang yang suka bikin sesajen kepada mungkin roh-roh leluhur atau mungkin orang yang dianggap dihormati, atau mungkin juga yang penunggu pohon tinggi. Nah, itu pun juga mereka memberikan sajian itu nggak akan pernah ada orang berani mengambilnya. Nah, sekarang survei membuktikan bahwa di dalam Alkitab pun banyak kisah bagaimana orang-orang mencuri persembahan yang harusnya menjadi milik kudus bagi Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia merasa tidak rela, dia merasa tidak takut untuk berlaku seperti itu. Padahal seperti tadi disampaikan di Imamat 27 ayat 30 tadi, ini adalah perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah kalau tidak memberi itu sama dengan menyimpang, tidak memelihara, menipu Allah, dan yang pasti akan mendatangkan kutuk. Kita lihat di Maleakhi. Maleakhi adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama berdekatan dengan Matius. Jadi Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Ini sering disampaikan oleh para pemberita firman tentang pembayaran persembahan persepuluhan yang menyenangkan hati Allah. Di sini sangat menarik sekali, mari kita akan perhatikan sama-sama. Bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub
tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya, pertanyaan saya, apakah kita mau, di situ tadi ada kata-kata menyimpang, ada kata-kata tidak memelihara, ada kata-kata menipu Allah. Dan yang paling harus kita perhatikan adalah itu kalau tidak dilakukan ya bukan terus ya sudah begitu, tapi akan mendatangkan kutuk. Jadi pertanyaan saya, apakah kita mau menyimpang, menipu Allah? Ada yang memberi alasan begini, persepuluhan itu kuno, itu diberlakukan di perjanjian lama saja, mana buktinya di perjanjian baru? Adakah perintah itu tertulis di perjanjian baru? Ternyata di perjanjian baru pun Tuhan Yesus juga memerintahkannya. Mari kita lihat di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayatnya yang ke-23. Judul perikopnya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Beginilah firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka semua adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang hafal semua isi kitab Taurat. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengecamnya, bahkan mengatakannya bahwa perpuluhan itu harus diberikan dengan sukarela, harus dengan belas kasih, harus dengan rasa keadilan. Bagaimana kalau kita memberikannya dengan menggerutu? Atau mungkin kita memberikannya kurang dari 10%. Sementara firman Tuhan berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini dalam artian tadi kan ada orang Farisi tadi mengatakan bahwa dia memberi perpuluhan selasih, adas manis, kemudian jintan, itu hasil dari tumbuh-tumbuhan dipersembahkan. Tetapi ketika orang-orang yang ahli kitab tadi memberikan itu dipamerkan kepada banyak orang, tetapi dia mengabaikan yang lain. Yang menjadi jiwa dari hukum Taurat adalah keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Nah, memang harus semuanya harus dilakukan secara adil. Kemudian ada satu lagi di perjanjian baru dari 1 Korintus 16 ayat 2.
Firman Tuhan mengatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Inilah aturan atau bagaimana sistemnya supaya kita itu nggak kesulitan untuk menyisihkan perpuluhan. Kadang-kadang kita suka lupa, kadang-kadang kita kurang teratur untuk menyimpannya. Jadi memang harus kita melakukannya seperti ini tadi setiap hari. Saya memberitakan firman Tuhan ini, saya juga pernah mengalami sebagai orang yang melawan Tuhan di dalam perpuluhan. Dulu sewaktu saya belum mengenal firman Tuhan dengan baik, saya sering orang saya keluarga dari pegawai negeri, gajinya kecil, boro-boro dipakai perpuluhan, segini aja kurang. Jadi akhirnya saya tidak memberikan. Tetapi hari demi hari berlakulah hal yang buruk kepada saya, yaitu semua hal itu banyak kekurangan. Ada orang sakit, ataupun ada ditipu orang, ataupun ada hal-hal yang tidak baik. Sampai akhirnya saya menjadi kembali lagi kepada firman Tuhan, dan ketika itu dilakukan, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya tidak pernah berkekurangan. Jadi memang hidup kita harus menjadi saluran, bukan bendungan. Kalau saluran itu mengalir ke tempat lain, tetapi kalau bendungan itu bisa dicontohkan sebagai kondisi dari laut mati yang tidak pernah mengalirkan airnya ke laut. Tapi di sana memang tidak akan pernah ada kehidupan. Ikan tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup di sana. Jadi poin 1-5 tadi adalah firman Tuhan yang penuh kuasa, yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan sudah selayaknya kita mentaatinya sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan yang penuh dengan berkat. Perintah Tuhan bukan pilihan. Perintah Tuhan adalah kewajiban. Dan persembahan perpuluhan yang pasti akan menyenangkan hati Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melawan Allah, karena akan mendatangkan kutuk. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 itu di situ bahkan Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan memberikan tantangan kepada kita, ujilah aku. Terima kasih untuk waktu yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada saya untuk memberikan perenungan ini. Biarlah kita akan bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.